Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai hari ini. Salawat beriring salam semoga selalu dan senantiasa Allah limpahcurahkan kepada qudwatuna uswatuna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang istiqamah dalam mengamal sunnahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pagi ini menyeruak alam semesta, menyeruak di angkasa raya, berkumandang kalimat takbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, sebagai sebuah penyempurnaan atas ibadah siyam dan qiyam kita selama Ramadan. Allah Subhanahu wa taala katakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian membesarkan Allah Jalla wa ala atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian. Pagi ini semua dengan gegap gempita berkumandang takbir membahana di alam raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Derayan air mata menyambut datangnya 1 Syawal, sekaligus melepas kepergian Ramadan 1442 Hijriah, adalah sebuah kondisi yang sangat-sangat kita sedihkan, karena sedang sayang-sayangnya, sedang memadu kasih dengan Ramadan, ternyata ia harus pamit meninggalkan kita. Hani'an lakum, ucapan selamat untuk kalian yang berhasil memaksimalkan Ramadan ini dengan aktivitas amal salih. Tetapi azaan lakum, thumma azaan lakum, tapi bela sungkawa dari atas mimbar mulia ini kami sampaikan untuk yang tidak maksimal tatkala Ramadan pergi pamitan dari rumah kita. Rasulullah SAW bersabda, "Radhima anfu, celakalah seseorang dan binasa, ja'ahu Ramadan, Ramadan datang kepadanya, summan salakha min, kemudian pamit dari rumahnya, pamit dari kediamannya, pamit dari tempat tinggalnya, walam yughfar lahu, tapi ia belum diampuni oleh Allah Jalla wa ala." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini ikhwati billah azani Allah wa iyyakum, hampir semua masyarakat, hampir semua bangsa-bangsa di negara-negara yang berbeda di belahan penjuru dunia ini bertakbir, semuanya merayakan dengan penuh cita dan dengan penuh kebahagiaan. Tapi ada di salah satu belahan bumi yang sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memanjatkan dan melangitkan doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami, Ya Allah, berkahi negeri Yaman kami. Negeri Syam yang dalam bentang sejarah peradaban sungguh telah dicatat dalam manuskrip, bahkan
dinyatakan mansus dalam hadis Rasulullah SAW sebagai negeri yang penuh dengan keberkahan. Allah Jalla wa Ala di dalam surah ke-17 ayat pertama mengatakan, "Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Negeri yang kami berkahi sekelilingnya agar kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini tertuang jelas, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kalimat berkah ini yang kemudian mungkin menjadi sebagai sebuah pegangan dan sebuah perhatian serius yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di negeri Syam ini. Di manakah negeri Syam itu? Negeri Syam itu hari ini adalah terdiri dari 4 negara: Suria, Filistin, Lebanon atau Libanon, dan satu lagi Urdun atau Yordania. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika hari ini ikhwati billah azanillahu wa iyyakum, kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya salat Id, kita masih bisa merasakan bagaimana masakan-masakan terbaik dengan cita rasa yang paling tinggi, dan bahkan pakaian-pakaian terbaru yang kita kenakan, kita, keluarga dan anak-anak kita. Tapi itu belum bisa dinikmati oleh sebagian saudara kita di belahan bumi Syam, terkhusus di 2 negara ini. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Padahal kita tahu, tatkala bicara tentang kemerdekaan, kemerdekaan adalah milik setiap insan dan kemerdekaan adalah milik sebuah bangsa. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Allah pernah berkata saat beliau masih menjabat sebagai khalifah, "Mata sta'badtumun nasa wa laqad waladathum ummahatuhum ahrara." Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Sejak kapan kalian membelenggu kebebasannya? Padahal mereka dilahirkan dari rahim-rahim yang merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah di dalam sebuah pidato resmi, bukankah juga di dalam sebuah awalan kalimat mukaddimah perundang-undangan jelas nampak sudah untuk kita di negeri ini bahwa sesungguhnya kemerdekaan hak setiap insan. Tapi ternyata hari ini masih ada bangsa yang sesungguhnya masih terjajah, yang hari ini kita tahu bahwa sesungguhnya jangan bicara atas nama manusia, jangan bicara atas nama seorang muslim, atas nama manusia saja sungguh ada pelanggaran humanity di sana. Apalah lagi kalau kita bicara dari sudut pandang bahwa kita satu akidah. Teramat sangat lemah dinding-dinding teritorial dan sekat-sekat geografis untuk mencegah, untuk kemudian mensekat apa yang menjadi kepedulian kita kepada saudara kita hari ini yang mungkin tidak senyaman kita dalam merayakan 1 Syawal 1442 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Ramadan mengajarkan kepada kita tentang apa yang sesungguhnya disebut dengan tadhiyah, pengorbanan. Pengorbanan yang sesungguhnya tatkala kita tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, maka di atas mimbar yang mulia ini dalam waktu yang singkat ini kita ingin memaparkan bagaimana pengorbanan saudara kita di Filistin sungguh sudah sangat panjang sekali, sungguh sudah sangat besar sekali. Dan kita tahu siapakah itu agresor dan Yahudi la'natullah alaihim ajma'in. Tatkala Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Al-Maidah, "Fa innaha muharramatun alaihim." Walaupun ada 2 jenis pemberhentian di sana. Fa innaha muharramatun alaihim. Ada yang menghentikannya di ayat berikutnya, "Fa innaha muharramatun alaihim 40 sana." Tapi khatib lebih senang membacanya dengan berhenti, "Fa innaha muharramatun alaihim." Bumi Syam haram untuk mereka. Pada saat Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, saat itu mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam bumi Filistin yang mulia. Apa yang dilakukan oleh bangsa kerak satu ini? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kalimat mereka yang sungguh sangat tidak terpuji kepada Nabi Musa alaihi salam. "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun." Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu, pergi bertempur berperang masuk ke dalam Filistin. Biarkan kami duduk-duduk sementara di tempat ini. Satu pelanggaran yang sudah diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu sampai akhirnya
Allah menghukum mereka untuk tidak boleh masuk ke dalamnya. 40 tahun mereka berputar-putar di kawasan sekitaran Syam yang penuh dengan berkah ini. Kemudian ikhwatillah azani Allah wa iyyakum, negeri ini pun akhirnya diduduki oleh mereka dalam seiring waktu berjalan, sampai seorang sahabi jalil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardah membukanya dan membebaskannya. Mereka mengatakan nahnu, atau beliau mengatakan nahnu qaumun azzanallahu bil Islam, faman ibtaghal izzata bi ghairihi adallahu Allah. Kita adalah kaum yang dimerdekakan, kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Maka siapapun yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kerdilkan dan Allah hinakan. Kemudian ikhwatillah azani Allah wa iyyakum, seiring waktu berjalan, mereka kembali lagi mencoba untuk menempati bumi yang penuh dengan berkah. Sampai akhirnya Allah utus seorang Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan bumi Syam, terkhusus Filistin, terkhusus Masjidil Aqsa Mubarak dari cengkeraman orang-orang yang sungguh sangat durjana ini. Sampai akhirnya ikhwatillah azani Allah wa iyyakum, mereka terusir dan terombang-ambing, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tanah air. Sungguh mereka memang tidak layak untuk berada di tempat yang mulia penuh berkah itu. Kita tahu setelah Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler kemudian membantai mereka dalam sebuah sejarah yang dicatat, yaitu sebuah tragedi yang disebut dengan Holocaust. Mereka habis kecuali hanya beberapa gelintir orang. Dalam statement dan pernyataannya, Adolf Hitler mengatakan, agar kalian tahu bagaimana watak dan karakter licik mereka, sehingga aku sisahkan sedikit dari mereka. Ikhwatillah azani Allah wa iyyakum, sejatinya mereka mencoba untuk mendiami negeri yang berkah yang Allah telah haramkan untuk mereka, sejak di mana seorang yang bernama Theodor Herzl pun kembali menempati sebuah bukit atau pegunungan Zion yang ada di Filistin. Pada saat itu kekhilafahan yang ada di Utsmani atau Turki Ottoman di bawah kepemimpinan Hamid II enggan untuk memberikan kepada mereka. Kata Abdul Hamid II pada tahun itu, di mana sesungguhnya mereka mencoba untuk datang kepada Abdul Hamid II, melobi agar diberikan kembali tempat itu. Sungguh kami tidak akan pernah berikan ini kepada kalian. 1896 Theodor Herzl gagal. Kembali lagi 1897-nya, setelah 1892 mencoba untuk melobi, kembali gagal. Sampai 1902 dia membawa 150 juta pound sterling untuk dia serahkan kepada seorang Abdul Hamid II ini sebagai sebuah sogokan agar kiranya mungkin dengan hal ini hatinya menjadi lembut. Kemudian dia berkhianat kepada umat. Apa yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II? Wallahi, demi Allah, jangankan satu desa, jangankan satu bukit, jangankan satu gunung, sejengkal tanah yang ada di bumi Filistin tidak akan kami berikan kepada kalian, karena ini milik kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berangsur terus waktu berjalan. 1948 setelah perjanjian Balfour yang diprakarsai oleh Inggris, sungguh menjadi celah baru bagi mereka untuk bisa berada di bumi mulia ini. Sampai 1968 perjanjian membagi sebuah wilayah, sampai akhirnya dari jumlah yang hanya sekitar 20.000 orang melonjak tajam di tahun 1980 sampai ratusan ribu jumlah penduduk ilegal di bumi mulia Filistin yang penuh dengan keberkahan. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, tahukah kita bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di bumi mulia ini bukan cuma sekedar bicara tentang geopolitik, bukan cuma bicara tentang perebutan kekuasaan, tapi ini berbicara tentang pertaruhan iman. Ini berbicara tentang pergulatan iman, yang mana dalam halusinasi orang-orang Yahudi yang terlaknat ini, bahwa sesungguhnya Allah telah janjikan bumi ini untuk mereka, dan di bawah Masjidil Aqsa Mubarak mereka telah gali, di mana mereka mengklaim dan meyakini di bawahnya ada Haikal Solomon atau Solomon Temple, ada bekas-bekas peninggalan atau bekas-bekas atau fondasi dari istana Sulaiman alaihi salam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak dari kaum muslimin tatkala berbicara atau mendengar ucapan Palestina adalah mungkin yang tersirat di benak mereka orang-orang yang sekarang dengan
sebuah antrian di mana lonceng-lonceng kematian selalu berbunyi dan tidak tahu kapan hentinya. Setiap hari kita saksikan anak-anak tidak berdosa kemudian harus meregang nyawa. Orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sedang melakukan uzlah, penyendirian, agar mereka bisa menikmati kontemplasi diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah aktivitas namanya iktikaf, maka sungguh sangat dikejutkan sekali dengan tembakan-tembakan gas air mata. Ikhwati billah azanillahu wa iyyakum. Bukankah kita tahu bahwa sesungguhnya semua kita punya hak untuk merdeka? Maka ikhwati billah azanillahu wa iyyakum, kalau hanya kita berfikir sebagai sebuah individu atau kita berfikir individual semata, padahal di sana ada saudara kita yang hari ini jangan-jangan sholat idnya di bawah reruntuhan masjid, di bawah reruntuhan puing-puing daripada gedung-gedung yang berhasil ditembakkan oleh orang-orang terlaknat ini. Ikhwati billah azanillahu wa iyyakum, sungguh bagaimana jeritan anak-anak masih membuat bising rumah-rumah sakit. Sungguh bagaimana suasana nyeri masih dirasa oleh mereka. Tapi ikhwati billah azanillahu wa iyyakum, dari atas mimbar mulia ini kita ingin belajar dari Sya'bul Mukhtar, yaitu Filistiniyun. Kita belajar dari kaum muslimin di Filistin, bangsa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga masjidnya. Jika tadi ketua DKM Masjid Al-Muhajirin menghimbau agar kita mengambil peran dan mengambil bagian dalam renovasi masjid ini, ketahuilah sungguh atensi kita, perhatian kita kepada masjid wujud nyata dari tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir yang punya perhatian dan atensi kepada rumahnya. Bagi wajibillah azanillahu iyyakum, keimanan kita ditunjukkan seberapa besar perhatian kita kepada masjid. Karenanya dari saudara kita yang ada di Filistin sana, kita belajar tentang bagaimana sesungguhnya spirit ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, mereka menikmati betul setiap gerak, mereka menikmati betul setiap helaan nafas, mereka menikmati betul setiap detik yang berdetak setiap harinya. Bagaimana kenikmatan di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Mungkin kita melihat bagaimana sesungguhnya di antara mereka ada yang tangannya terlepas, ada yang kakinya harus diamputasi, mungkin di antara mereka ada yang tertembus dadanya dengan peluru sehingga mereka tidak bisa ibadah kepada Allah dengan maksimal. Sejatinya kita belajar dari mereka Sya'bul Mukhtar, yaitu bangsa yang terpilih, bangsa yang Allah pilih untuk menjaga ulal qiblatain. Kiblat pertama bagi umat Islam adalah Masjidil Aqsa Mubarak atau Baitul Maqdis atau yang dikenal dengan Baitul Muqaddas. Ikhwati billah azanillahu iyyakum, bagaimana sesungguhnya kita tahu bahwa bangsa Palestina, rakyat Filistin tetap merdeka walau terjajah. Apa yang dimaksud dengan tetap merdeka walau terjajah? Sesungguhnya kemerdekaan yang hakiki adalah tatkala kita hanya meletakkan kening-kening terbaik kita dalam sujud-sujud panjang kita kepada Allah. Kemerdekaan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki dalam ketaatan yang sebenar-benarnya taat adalah tatkala kening ini hanya mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Ridhi bin Amir tatkala ditanya oleh seorang Rustum, yaitu panglima dari Persia, kenapa kalian keluar meninggalkan negeri kalian yang jauh, datang ke negeri kami yang sangat jauh ini di Persia? Apa jawab seorang Rustum? Ji'nakum linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang kepada kalian, kami datang ke negeri ini untuk mengeluarkan manusia-manusia dari penghambaan kepada manusia, ketundukan kepada manusia, hanya menundukkan kepalanya, menaruh keningnya, meletakkan sujudnya kepada Rabbnya manusia. Ikhwati billah azanillahu wa iyyakum, mungkin blokade yang diblokir, mungkin blokade yang dibangun oleh orang-orang Yahudi, bahkan dindingnya lebih tinggi daripada dinding yang membatasi antara Jerman Timur dan dengan Jerman Barat. Mungkin lebih tebal ketebalannya, tapi hal ini tidak bisa memenjarakan ketaatan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat, mereka tetap ribat, mereka tetap berjaga di Masjidil Aqsa, karena itu adalah rumzun min rumuzil Islam. Itu adalah syiar, itu adalah identitas dari identitas kaum muslimin. Andai kita mengukur apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabatnya, kalau tidak salah bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, "Idza fasada ahlus Syam
idza fasada ahlus syam fala khaira fikum. Apa artinya? Jika penduduk negeri Syam sudah rusak keimanannya, maka tidak ada lagi nilai keimanan bagi kalian, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Teramat kuat pautan, terpaut erat keimanan kita dengan keimanan saudara kita di sana. Andai kita tidak punya perhatian sehingga mereka menukar dan menggadaikan akidahnya, menggadaikan dan menukarkan keimanannya, maka tidak ada kebaikan sejatinya kita mengaku beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, ikhwati billah azani Allah wa iyyakum, dari saudara-saudara kita muslim di Filistin, kita belajar tentang kebahagiaan hakiki. Bukankah kita tahu sumber kebahagiaan itu di sini, kata Rasulullah SAW. Di sinilah yang kemudian Rasulullah menggambarkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa ini di sini, kata Rasulullah SAW. Dan takwa adalah syarat kebahagiaan yang hakiki. Allah katakan dalam Quran surah An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal, baik dia laki-laki dan perempuan, dengan catatan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik dan layak. Coba lihat, dari mereka kita belajar. Mungkin mereka susah untuk menemukan apa yang mereka bisa makan. Mungkin mereka susah belajar dengan ruangan penuh AC. Mungkin mereka tidak bisa tidur nyenyak sebagaimana kita tidur di atas tempat-tempat tidur yang begitu nyaman, kasur-kasur dan sofa-sofa serta springlet yang sangat empuk. Karena sesungguhnya masih banyak di antara kita dengan fasilitas-fasilitas yang begitu hebat, begitu mewahnya, tapi kita tidak temukan kebahagiaan yang hakiki. Ikhwati billah azani Allah wa iyyakum. Spirit yang ketiga dari saudara-saudara kita di Filistin adalah kecintaannya kepada rumah Allah dan Al-Quran. Kecintaannya kepada rumah Allah sampai mereka mengatakan, birruh waddam nafdika ya Aqsa, dengan ruh dan darah kami tebus engkau wahai Al-Aqsa. Ikhwati billah azani Allah wa iyyakum. Satu ketika tatkala khatib berada di sebuah hotel di Safway Bandung, hotel sana, berbincang dengan seorang syekh penanggung jawab halaqatul Quran di Filistin, Syekh Ahmad namanya. Dia tanya kepada saya, "Ya Ahmad, kam adadul huffaz di Indonesia? Berapa jumlah penghafal Quran di Indonesia?" Saya pun mengatakan, "Banyak ya Syekh. Kami tidak bisa menghitung secara pasti karena ada mereka tinggal di gunung, ada para penghafal Quran di bukit, ada di antara mereka yang sungguh di luar pelosok yang sangat dalam sekali." Baik, kami istadrikul waktu li hifdzi. Beliau bertanya yang kedua, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menghafal satu Al-Quran? Saya katakan, berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, tergantung tingkat kecerdasan dan kesungguhannya. Baik, pertanyaan yang ketiga, kata seorang syekh, hal yahtaju baladuka ila misli baladina nahnu? Ini yang membuat Al-Faqir tidak bisa mampu menjawabnya. Saya mengatakan, apakah negerimu Indonesia butuh seperti negeri kami dulu di Filistin? Bangunan masjidnya hancur, sekolahnya roboh, rumah-rumah rata dengan tanah, rumah sakit tidak layak untuk membawa para pasien, baru tergerak menghafal Al-Quran, baru tergerak untuk memakmurkan masjid. Ikhwati billah azani Allah wa iyyakum. Ini yang membuat Al-Faqir tidak bisa berkata-kata. Berkaca-kaca mata saya saat itu, saya katakan, wallahi, sungguh ini sebuah tamparan keras. Akankah kita baru hancur, baru roboh masjid, baru kita terpanggil untuk sholat berjamaah? Apakah kita baru tergerak untuk bercengkrama dengan Al-Quran? Setelah mungkin madarisul Quran, madrasah Al-Quran, halaqatul Quran, mungkin rumah-rumah Quran sudah tidak lagi nyaman untuk kita tempati, baru kita punya interaksi yang kuat dengan Al-Quran. Ikhwati billah azani Allah wa iyyakum. Mari kita belajar spirit kebersamaan mereka dengan masjid dan Al-Quran. Sungguh kita belajar banyak dari saudara kita. Mungkin masjidnya tidak asik, mungkin permadaninya tidak empuk, mungkin ruangannya tidak ada pun harum. Ikhwati billah azani Allah wa iyyakum. Tapi darah-darah segar mereka membuat harum itu. Tapi ternyata keinginan kuat mereka itu mengalahkan fasilitas yang ada. Ikhwati billah azani Allah wa iyyakum.
Sungguh apa yang dikatakan Allah itu benar adanya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mau memakmurkan masjid. Masjid yang sekarang ada di belakang jamaah semuanya, di hadapan al-faqir, butuh dimakmurkan. Bukan cuma fisik, bukan cuma pembangunannya, tapi butuh dimakmurkan secara kegiatannya. Ikhwati billah azanillahu wa iyyakum. Apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan 30 hari yang lalu, pertahankan bahkan tingkatkan. Pertahankan bahkan tingkatkan. Pertahankan bahkan tingkatkan. Minta dan libatkan Allah dalam doa kita, karena doa adalah upaya terbaik kita. Doa adalah upaya terbaik kita, karena kita melibatkan yang punya alam raya. Doa itu adalah usaha kita yang paripurna, karena kita melibatkan Rabbul Izzati wal Jalal, pencipta langit dan bumi. Libatkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, tolong kami ya Allah, untuk senantiasa mengingat-Mu, untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, untuk senantiasa beribadah yang terbaik kepada-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai sebuah kalimat akhir dalam khutbah singkat ini, mari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwa nahnul muslimun, nahnu ummatan wahidah, nahnu ummatun wahidah. Kita ini adalah orang-orang muslim, kita orang-orang Islam, kita adalah umat yang satu. Jika seandainya baik di sebuah pelosok negeri, jika sebuah negara atau sebuah bangsa baik keimanannya, sejatinya harusnya juga yang lain ikut baik. Rasulullah SAW mengatakan, al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang muslim bagi muslim lainnya ibarat satu tubuh, satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hanya saja Rasulullah memberikan perumpamaan, idza syaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Andai satu tubuh, satu bagian dari tubuh itu merasakan sakit, niscaya yang lain pasti akan ikut merasakan sakitnya. Susah tidur, merasa demam, merasa tidak nyaman karena satu anggota tubuhnya merasakan sakit. Maka pemahaman dari hadis ini, jika satu baik, harusnya yang lain ikut baik. Jika yang satu punya semangat taat kepada Allah, punya kebahagiaan yang hakiki, punya interaksi yang kuat kepada masjid dan Al-Quran, harusnya kita dengan keadaan yang lebih aman, lebih nyaman, lebih damai, lebih tenang, lebih tentram. Harusnya kita bisa menikmati itu semua seperti saudara kita yang sedang mengalami konflik dan berkecamuk itu di negeri mereka. Sebagai sebuah penutup di penghujung khutbah ini, mari kita berdoa di saat yang mulia, di saat Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita, di saat semua mengagungkan asma-Nya, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita tundukkan kepala kita, hati kita fokuskan, kita libatkan pencipta alam raya ini untuk mengabulkan doa-doa terbaik kita. Kita panjatkan untuk diri kita, keluarga kita, kemaslahatan agama kita, dunia kita, bangsa kita dan saudara-saudara kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا نجحته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rabb kami, penggenggam langit dan bumi, pengurus semua makhluknya. Ya Allah, kami bersimpu dan bermunajat di pagi hari yang cerah ini. Ya Allah, ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami beranjak dari tempat duduk kami ini dalam keadaan berlumuran dosa, melainkan Engkau telah berikan ampunan. Tidak dalam keadaan bimbang dan gundah gulana, melainkan Engkau berikan kemantapan hati kepada kami. Tidak dalam keadaan penuh aib, ya Allah, melainkan Kau tutup rapat-rapat aib kami. Ya Rahman, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Rabb kami,
tidak dalam keadaan sakit, melainkan Kau berikan kepada kami kesembuhan. Tidak dalam keadaan penuh dengan segala macam hajat baik dunia dan akhirat, melainkan Engkau kabulkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, hari ini mungkin di antara kami ada yang masih membersamai orang tua, masih sehat mereka ya Allah. Ya Allah, berikan ampunan kepada mereka, sehatkan fisiknya dan jasmaninya serta rohaninya ya Allah. Berkahi hidupnya, berkahi ilmunya, berkahi usianya, berkahi semua sendi dalam hidupnya ini ya Allah. Jadikan anaknya salihin dan salihat ya Allah. Jika kami ditakdirkan nanti harus mengurus hal terakhir dalam hidupnya, ya Allah, kuatkan kami anak-anaknya ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami anak-anaknya ya Allah untuk memprosesi jenazahnya. Mereka dulu ya Allah yang pernah memandikan kami dengan usapan lembut tangannya ya Allah, mereka gosokkan di kulit kami ya Allah. Ya Rabb, mungkin tidak seberapa penghasilannya dulu, bahkan dia tahan keinginannya untuk berbelanja demi untuk kami anak-anaknya ya Allah, agar kami punya baju baru, agar kami punya baju yang layak. Andai di akhir hidupnya kami yang diperkenankan untuk memberikan baju terakhirnya ya Allah, izinkan kami memakaikannya untuk terakhir kali. Ya Allah, kami bisa nikmat mengenalmu lewat solat. Mereka yang mengajarkan kami bagaimana cara solat yang benar, izinkan kami ya Allah, izinkan kami menyolatkan mereka ya Allah ya Rabb. Ya Rabb, rasa ngantuk mereka tahan demi untuk menepuk-nepuk paha atau bagian dari tubuh kami saat kami ingin tidur ya Allah. Biarkan kami yang meletakkan jenazahnya di saat dia tidur untuk terakhir kali ya Allah. Rabb kami ya Allah, hari ini kami masih bersama pasangan kami, hari ini kami masih bersama anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami suami-suami yang amanah, suami-suami yang taat, suami-suami yang bertanggung jawab ya Allah kepada istri dan anak-anak kami. Jadikan kami sebagai teladan untuk mereka. Bebankan laporan pertanggungjawaban kami di hadapan-Mu kelak ya Allah, karena ketidakamanan kami ya Rabb. Di antara kami hadir istri, hadir anak-anak kami ya Allah. Bimbing mereka dalam taat, berikan kekuatan mereka untuk bisa membantu kami dalam takarrub kepada-Mu. Rabb, saudara kami di belahan bumi sana ya Allah sedang terguncang hari ini. Allahumma antal mustaka wa ilaika tiklan. Ya Allah, Engkau zat yang pantas untuk kami adukan semua keinginan kami, semua hajat kami, semua pengaduan kami ya Allah. Rabb, saudara kami ya Allah tidak tega kami melihatnya. Berderai air mata kami ya Allah atas jeritan anak-anak yang tidak berdosa. Mereka kemudian menjadi yatim, ibu mereka menjadi janda, rumah mereka hancur. Mereka bingung apa yang mau dimakan. Hari ini kami bingung memakan apa, karena banyak pilihan. Mereka bingung memakan apa. Ya Allah, banyak sekali baju-baju yang kami kurang syukuri, tapi mereka ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur ibadakal muwahhidin. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم اطعم جهادهم ya Allah, kenyangkan yang lapar di antara mereka. Allahumma ansur riyadahum ya Allah, pakaikan pakaian kepada mereka yang telanjang. Allahumma dawi mardahum ya Allah, berikan kesembuhan buat yang sakit di antara mereka. Allahumma taqabbal syuhada'ahum ya Allah, terima sebagai syahid di antara mereka yang gugur ya Allah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina ya Allah, tancapkan iman dan buat kami cinta kepada keimanan di dalam hati-hati kami. Keimanan kepada-Mu ya Allah, kecintaan kepada-Mu, keimanan kepada Rasul-Mu dan kitab-Mu, dan kecintaan kepada keduanya, keimanan dan kecintaan kepada masjid ya Allah.
Berikan kekuatan kami untuk bisa menjaga sampai akhir hayat kami, ya Allah. Berikan anugerah kepada kami agar kami bisa berkhidmat di rumah-Mu, ya Allah. Jika saudara kami harus mempertahankan dengan nyawa dan darah, mungkin kami tidak di sini, ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, hadirkan ketaatan yang paripurna di kami, ya Allah, apapun keadaannya, ya Allah. Buat kami nikmat dengan taat kepada-Mu. Ya Allah, buat kami bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu, berbalut kemewahan, berbalut kesejahteraan, tapi hati kami gersang daripada kebahagiaan itu, ya Allah. Rabbi, buat kami cinta dengan Al-Quran yang kami telah baca pagi, siang, sore dan malam saat Ramadan khususnya. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-Quran alladzina hum ahluka wa khasatuka. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak cucu keturunan kami, keluarga Quran, keluarga-Mu di bumi dan orang-orang pilihan-Mu. Allahumma ya Allah, matikan kami dalam kecintaan kami kepada Al-Quran. ربنا هذا الدعاء منك الإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.